Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengapa membaca teks berbahasa Inggris sulit bagi sebagian besar mahasiswa, khususnya mahasiswa pasca sarjana dari jurusan ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang bukan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris atau jurusan sastra Inggris. Ada 5 penyebab ya mengapa membaca teks bahasa Inggris dirasakan sangat sulit bagi sebagian besar mahasiswa. Yang pertama, karena terlalu banyak kata baru atau kata sulit yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, yang kedua, teks yang dibaca itu memiliki frasa yang panjang, khususnya frasa nominal. Yang ketiga, teks yang dibaca itu memiliki banyak kalimat-kalimat majmuk, kalimat yang panjang-panjang. Yang keempat, karena bacaan tersebut mempunyai anak kalimat yang posisinya sulit yang di dalam kalimat majmuk tersebut. Nah, yang kelima adalah tugas membaca yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan tugas yang sulit, atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab itu pertanyaan tingkat tinggi. Namun kali ini saya hanya akan membahas poin 1, yaitu karena terlalu banyak kata sulit di dalam bacaan tersebut. Nah, terlalu banyak kata sulit ini bisa kita artikan apabila kata sulit tersebut atau kata baru tersebut ada lebih dari 1 dari 10 kata. Itu sudah bisa dianggap terlalu sulit. Nah, tetapi kalau hanya ada 1 kata baru atau kata sulit, maka kata tersebut bisa kita tebak artinya berdasarkan pemahaman kita terhadap kata-kata lain yang mendampingi kata tersebut, baik sebelum maupun sesudahnya. Lalu apa yang harus kita kerjakan?
Yang pertama, kita harus mempelajari high frequency words yang jumlahnya sekitar 1000 atau 1200. Ya, kalau kita sudah menguasai kata-kata yang berada di dalam kelompok high frequency words ini, lalu kita lihat ini contohnya, kita sudah bacaan ini diperkirakan akan sulit bagi sebagian besar yang ada di dalam bacaan, karena tidak terlalu istilah-istilah atau kata-kata baru maupun kita baca. Yang kedua, kita harus mempelajari kata-kata yang masuk ke dalam kata-kata yang cetak tebal ini merupakan kata-kata baru atau sulit yang sering muncul yang di luar kata-kata high frequency, sehingga dan sering muncul di dalam bacaan akademis, bacaan ilmiah akan sulit dibaca, yang jumlahnya hanya 10%. Lalu ada berikutnya bacaan tentang blood plasma. Ini diperkirakan lebih mudah dibaca karena hanya ada beberapa kata sulit. Ya, di sini ada colorless, ada remove, ada mix, ada dried, ada stored. Ya. Dan kata-kata yang lain dianggap atau diperkirakan sudah ada di dalam penguasaan kosakata mahasiswa kalau kita sudah menguasai yang 1000 kata. Apalagi di sini ada kata yang berakhiran less, ya. Jadi kalau kita pelajari juga akhiran, kita akan bisa menebak, ya, arti kata-kata sulitnya, awalan ri, ya, dan seterusnya. Nah, bacaan yang ini solar energy ini dianggap tidak terlalu sulit, ya, karena diperkirakan hanya satu kata baru atau kata sulit di sini, yaitu photovoltaic. Jadi tentang solar energy, ya, apa itu kegunaan solar energy, lalu bagaimana cara merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, ya, yaitu dengan menggunakan alat fotovoltaik. Nah, ini yang pertama harus dikerjakan, yaitu mempelajari, menguasai kosakata high frequency words, yang di sini ada 1000 kata. Ya, ini no excuses, ya, jadi tidak ada halangan, tidak ada alasan mengapa kita tidak menguasai ini, karena ini kata high frequency, kata-kata yang sudah sangat sering kita jumpai, ya. Mungkin juga waktu belajar bahasa Inggris di SMP, SMA maupun waktu di S1 ini sudah dijumpai, ya. Cuma karena jarang dipakai, digunakan, ya, baik dalam bentuk pasif maupun aktif, ya, maka sebagian besar sudah lupa, ya. Ini contohnya high frequency words. Itu yang paling sering dipakai adalah the, ya. Jadi ini kata-kata yang paling sering dipakai. Ini susunan ini dibuat berdasarkan frekuensi, keseringan dipakai, ya, di dalam bahasa keseharian, ya, termasuk bahasa tulisan. Jadi ini sampai 1000. Nah, yang 1000 saja ini masih accept, ya, artinya kata-katanya tidak terlalu asing lah, ya, bagi mahasiswa, ya, yang sudah lama belajar bahasa Inggris. Nah, berikutnya ini contoh academic word list, ya, ada atau tadi disebut dengan technical words, ya, university word list, ya, banyak istilahnya, seperti analyze, approach, area, access, ya, lalu constitute. Ini istilah-istilah yang sebetulnya tidak asing juga bagi mahasiswa karena ini sering dijumpai, tetapi tidak termasuk ke dalam kosakata high frequency, ya, makanya ini dimasukkan ke dalam kelompok academic word list. Ini harus juga dipelajari dan juga ada daftarnya. Selain itu kita sebaiknya juga mempelajari akhiran, ya. Ini masuk ke dalam bidang ilmu morfologi. Akhiran yang sering muncul di dalam bahasa Inggris seperti akhiran shen, ya, state of being, jadi position, promotion, cohesion, affection, dan seterusnya. Ada akhiran aid, ya, become, mediate, ya, collaborate, create, ya, eradicate,
ya, lalu ada full, handful, dan seterusnya. Ini akhiran-akhiran yang produktif yang sering dijumpai. Nah, dan kita ini harus mempelajari ini, ya. Ketika kita menjumpai kata ini di dalam bacaan, walaupun dia berada pada kata sulit, ya, paling tidak kita tahu akhirannya artinya apa, ya. Seperti kata less, ya, itu artinya tanpa, without, ya. Meaningless itu artinya tidak ada makna. Hopeless, tidak ada harapan atau asa, ya. Lalu kata ini, ya, awalan shen ini menunjukkan dia kata benda, ya. Promote, promotion, ya. Kata akhiran if, inquisitive, ini berarti dia kata sifat, ya. Jadi ini kata-kata akhiran ini perlu dipelajari, ya, untuk membantu kita menebak arti kata sulit, ya, kalau kita membaca berbahasa Inggris. Ini contoh lain, sufiksnya ada, ya, pious, ya, pious, jealous, religious, ya, ini juga kata sifat. Age, drainage, al, fictional, ini juga kata sifat, ya. Otherwise, ya, wise, in relation to, hubungannya dengan, ya. Lalu ada akhiran it, ya, extremity, ya, quality of, ya, kualitas dari, ya, validity, kevalidan, extremity, keekstriman, ya. Akhiran man itu condition, ya, enhancement, dan seterusnya. Ini harus dipelajari untuk menambah penguasaan kosakata kita. Nah, ini contoh yang lain dari akhiran, ya. Akhiran able, ya, contohnya capable of being, portable, legible, preventable, adaptable, ya. Able artinya dapat ya. Por itu dipindahkan, ya. Portable dapat dipindahkan, ya. Legible, ya, bisa dipercayai, bisa diizinkan, ya. Illegible tidak, ini illegible tidak dipercayai, ya. Preventable, menghindari atau mencegah, jadi preventable dapat dicegah. Adaptable dapat diadaptasi. Jadi ini awalan akhiran-akhiran yang produktif yang perlu dipelajari, ya, sehingga bisa menambah penguasaan kosakata kita di dalam belajar bahasa Inggris, khususnya untuk membaca. Akhiran misalnya full of, ya, ya, gracious, ya, malicious, ambitious, ini ada sebagian akhiran yang tidak terlalu produktif, ya, tapi yang produktif seperti able tadi, ya, seperti less, full, itu perlu dipelajari. Ini awalan, ya, seperti over, ya, too much artinya over. Jadi kalau kita jumpai kata over di awal kata, nah, kita bisa menebaknya itu terlalu, ya, overwork, terlalu banyak pekerjaan. Pre, before, prefix, ya, re, again, ya, return, rediscover, itu artinya lagi, ya, diulangi lagi, rediscover, menemukannya kembali. Super, ya, above, di atas rata-rata, ya, superfood. Under, di bawah. Mid, di tengah. Micro, kecil. Makro, besar, ya. Jadi awalan-awalan ini apabila dijumpai dalam kata-kata baru, ya, kita terbantu sedikit banyaknya memperkirakan atau menebak arti kata tersebut melalui awalan. Berikutnya prefiks yang lain adalah re, ya, mengulanginya. An artinya tidak. Pre, ya, tadi sudah ada. This tidak. Im tidak. Non tidak, ya, jadi artinya ini tidak.
Lalu cara berikutnya adalah kata-kata bahasa Indonesia yang semula itu berasal dari bahasa Inggris seperti demikian seperti untuk bagian korupsi, awal ini populasi. bagaimana ini berasal dari kita kata bahasa Inggris, menambah penguasaan communication, kosakata kita. kalau Kita khususnya hilang kata-kata yang high maka dia frequency menjadi dan communicate. ditambah dengan pengetahuan ini bahasa morfologi, Inggris. Jadi awalan, dari akhiran, kata-kata bahasa Indonesia serta kata-kata bisa juga yang menambah dipinjam penguasaan dari bahasa kosakata Inggris bahasa yang Inggris sudah kita, menjadi kosakata bahasa karena Indonesia, kata-kata ini berasal sehingga bisa dari juga menambah bahasa penguasaan kosakata Inggris kita. awalnya. saja, lebih dan kurang Tapi mohon maaf. dirubah Assalamualaikum akhirnya